Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebelum masuk kita ke dalam firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, berkati juga pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin, mari kita buka ayat yang membawa kita ke dalam firman tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya mengambil judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu peran Roh Kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya juga ajak teman-teman untuk membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 ini. Mari kita baca seperti seorang guru yang mengatakan kepada saya, bacakan dengan roh dan kebenaran. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, peran Roh Kudus. Nah, saya mengambil 3 poin dari ayat ini. Yang pertama ialah penghibur. Dan yang kedua adalah dialah yang mengajarkan, artinya Roh Kudus itu mengajarkan. Dan yang ketiga adalah mengingatkan. Nah, ayat ini adalah percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya ketika melakukan perjamuan terakhir dan sebelum perjamuan terakhir. Dan di sini dikatakan penghibur. Saya teringat kepada banquet kita kemarin, di mana kita melakukan perjamuan dengan guru-guru kita. Mungkin itu perjamuan terakhir dengan guru-guru kita. Mungkin ada perasaan sedih di antara kita. Sedih di antara kita melihat guru-guru kita melakukan perjamuan terakhirnya dan pengutusan kepada kita. Nah, di sini adalah penghibur. Artinya ketika kita merasakan sedih, ketika kita merasakan ada yang membutuhkan penghiburan, yaitu siswa-siswa atau orang-orang yang diutus, seperti inilah yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu. Mereka membutuhkan sebuah penghiburan. Dan yang kedua adalah mengajarkan. Nah, di sini Roh Kudus mengajarkan. Kita tahu di mana murid-murid Tuhan Yesus itu pada saat mereka mendengar firman, mereka mendengar perumpamaan, mereka tidak mengerti. Coba kita masuk ke dalam firman ini. Mereka tidak mengerti. Bayangkan teman-teman. Matius, yang adalah murid Tuhan Yesus, dia tidak mengerti akan perumpamaan itu, tapi dia bisa menulis kitab yang telah dikatakan. Berarti ada Roh Kudus itu mengajarkan dia di dalam setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dan yang ketiga itu sangat berhubungan, adalah mengingatkan. Berarti mengingatkan akan hal yang pernah didengar, hal yang pernah dibacakan mungkin. Nah, itulah peran Roh Kudus itu, apalagi terutama kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau dalam analoginya saya buat pembelajaran firman ini sama seperti kita belajar. Misalnya saya menyukai matematika. Nah, ketika saya belajar matematika, saya butuh buku. Nah, ketika hanya buku saja, mungkin saya tidak bisa masuk ke dalam pelajaran itu. Saya butuh seorang guru yang akan membawakan saya ke dalam pelajaran itu. Nah, guru ini yang akan mengajarkan saya akan pelajaran itu. Nah, seperti halnya dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita, yang membawa kita. Dia seperti guru. Nah, bedanya apa? Ketika guru adalah seseorang yang kita butuhkan, tapi dia tidak bisa ada dimanapun kita ada. Namun Roh Kudus, dia ada di dalam diri kita. Itu bedanya. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia yang akan mengajarkan kita. Dan dia akan mengingatkan kita akan sesuatu yang pernah kita pelajari. Nah, dalam hal ini kita juga butuh yang namanya belajar. Kita belajar, kita butuh Alkitab, kita butuh tafsiran-tafsiran untuk belajar akan firman. Nah, ketika kita belajar, disitulah Roh Kudus itu bekerja untuk mengajarkan dan mengingatkan kita akan apa yang pernah kita pelajari. Puji nama Tuhan, mari saya ajak teman-teman untuk menutup mata. Mari kita tutup mata kita. Saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah di antara teman-teman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Yang percaya Yesus adalah Tuhan, angkat tangannya.
Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus adalah Tuhan. Secara tidak langsung, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri teman-teman. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yang artinya Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati teman-teman. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.